Inilah 7 fakta penting yang perlu diketahui bahwa Yesus adalah Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketujuh fakta tentang Yesus ini tidak dimiliki oleh manusia manapun yang pernah hidup di dunia ini. Dan inilah ketujuh fakta tersebut. Yang pertama, Yesus datang dari surga ke bumi. Menurut pengakuan Yesus, berapa lama ia sudah ada? Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus memberitahukan pada dunia, "Aku ada. Aku telah selalu ada dan selalu akan ada." Meskipun Yesus lahir dari seorang ibu manusia, seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 22 dan ayat 23. Namun Yesus adalah Allah, Allah dalam daging manusia. Seorang malaikat memberitahukan Yusuf pada waktu kelahiran Yesus. Tertulis dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus adalah pencipta semesta alam. Seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Yesus rela datang ke dunia kita untuk melepaskan kita dari dosa dan kematian. Fakta yang kedua, Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 14-15 menuliskan, Yesus anak Allah sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah berbuat lebih dari sekedar mencoba berbicara kepada kita mengenai keluar dari kehidupan dosa dan masuk ke dalam suatu kehidupan yang lebih memuaskan. Yesus telah memberikan contoh cara hidup sebagai manusia. Yesus membuat hidup yang bebas dari dosa itu jauh lebih menarik daripada khotbah manapun. Setan yang merupakan lawan Kristus yang terbesar menggoda di sepanjang kehidupan Yesus di bumi untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa. Di padang belantara, iblis menjalankan usahanya yang paling hebat melawan kewibawaan Mesias. Diceritakan dalam Matius 4 ayat 1-11. Dan di Taman Getsemani sebelum penyaliban Kristus, tekanan pencobaan mencapai tingkat yang begitu hebat sehingga Yesus berkeringat dengan butir-butir darah. Tertulis dalam Lukas 22 ayat 44. Tetapi Kristus berdiri teguh melawan segala sesuatu yang iblis lemparkan kepadanya, namun tanpa berbuat dosa. Karena Yesus mengalami semua masalah dan pencobaan manusia di segala bidang, ia memahami pergumulan kita. Ia mampu untuk dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, seperti tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Mengapa perlu bagi Yesus untuk menjalani kehidupan tanpa dosa? Alasannya adalah Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus mengalahkan pencobaan dan menghidupkan kehidupan tanpa dosa agar Ia dapat memberikan itu kepada kita sebagai ganti kehidupan lama kita yang penuh dosa. Fakta yang ketiga, Yesus mati untuk menghapus dosa. Berapa banyak orang yang sudah berdosa? Roma 3 ayat 23 menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang yang pernah hidup di dunia ini adalah telah berdosa. Apakah hukuman atas dosa itu? Jawabannya terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa Yesus harus mati? Yesus mati adalah untuk menghapus dosa dunia, seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua kita telah berdosa dan patut menerima kematian kekal, tetapi Yesus mati mengganti kita. Ia menjadi dosa karena kita, tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ia membayar hukuman mati untuk kita. Kematiannya adalah satu karunia dan karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Yesus menaruh hidupnya yang sempurna dan benar sebagai satu karunia yang penuh kasih kepada kita. Kasih yang di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Dan karena kematiannya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Fakta yang keempat, Yesus bangkit dari kematian. Kematian Yesus disalib bukanlah akhir dari seluruh kisah hidupnya yang luar biasa itu. Ia tidak bisa tetap tinggal mati dan menjadi juru selamat kita. 1 Korintus 15 ayat 17-18 menuliskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Karena Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya, janji apakah yang ia sanggup berikan kepada kita? Jawabannya terdapat dalam Yohanes 14 ayat 19. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus hidup. Karena ia berkuasa atas kematian, maka ia dapat melepaskan kita dari kematian dan memberikan kita hidup yang berlimpah dan kekal. Ia akan tinggal dalam hati kita jika kita mengundang dia untuk masuk. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Kristus yang telah bangkit itu hadir untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Fakta yang kelima, Yesus naik ke surga. Sesaat sebelum kenaikannya, ia menjanjikan hal ini kepada pengikut-pengikutnya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Fakta yang keenam, Yesus melayani sebagai imam besar di surga. Yesus terus berusaha menyediakan satu tempat bagi umat di surga. Ibrani 2 ayat 17-18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus datang ke dunia kita untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, melepaskan manusia dari penderitaan perbudakan dosa. Ia mati untuk menyelamatkan kita agar ia dapat menghapuskan secara tuntas yang disebabkan oleh dosa, seperti penderitaan dan kematian, yaitu dengan cara membinasakan iblis. Yesus sebagai imam kita telah dibuat sama seperti saudara-saudaranya dalam segala hal. Dan sekarang ia terus muncul di hadirat Bapa demi kita sebagai pengantara. Yesus yang sama yang memberkati anak-anak, merehabilitasi wanita yang tertangkap berzina dan mengampuni pencuri yang sekarat disalib, sedang bekerja di surga sekarang ini untuk melayani kebutuhan kita, untuk menolong mereka yang sedang dicobai. Fakta yang ketujuh, Yesus akan kembali. Sebelum kembali ke surga, apakah janji yang Yesus buat? Yohanes 14 ayat 3 menjawabnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bila Yesus kembali, ia akan melepaskan kita dari dosa, sakit, tragedi, dan kematian yang mewabah di planet ini. Ia akan menyambut kita masuk ke dalam dunia baru dengan kebahagiaan kekal dan hidup kekal.